Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man mudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayah serta rahmat darinya. Karena tanpa pemberian darinya, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah dan rahmat. Sehingga semuanya harus diminta. Karena pada dasarnya Allah adalah Maha membolak-balikan hati manusia. Karenanya kita harus tetap menjaga diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Godaan harta pada umat manusia ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah dari cara mencari harta tersebut dalam menjalankan kehidupan. Tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta demi menyambung kehidupan tersebut. Jika senantiasa mengingat dan bertakwa kepada Allah, tentunya cara mencari harta melalui jalan yang benar. Hal yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah adalah mencari harta dengan cara yang salah. Salah dalam hal ini adalah memiliki unsur kezaliman, menyakiti orang lain, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang licik. Hal ini merupakan salah satu cara mencari harta yang buruk dan tidak pernah dilakukan oleh orang yang bertakwa. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, karena dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Allah telah mengatur segala hal termasuk dengan syarat harta yang halal sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Ketika memiliki berkah, berapapun nilainya akan terasa cukup. Berapapun nilai harta tersebut akan memberikan kebaikan pada orang yang memiliki maupun menggunakannya. Ketika digunakan, harta tersebut akan memberi manfaat yang akan dirasakan nikmatnya secara langsung. Sedangkan apabila disedekahkan, maka harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amalan jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang yang tidak bertawakal pasti sudah mencari harta dengan berbagai cara, baik dalam bentuk cara yang dilarang oleh Allah. Ketika digunakan harta tersebut akan memberikan manfaat yang dirasakan nikmatnya secara langsung. Sedangkan apabila disedekahkan, maka harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amalan jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang yang tidak bertawakal pasti sudah mencari harta dengan berbagai cara, baik dalam bentuk cara yang dilarang oleh Allah. Ketika mendapatkan harta secara haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup dan akan selalu kurang. Ketika digunakan, maka akan membawa keburukan. Sedangkan ketika disedekahkan, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawa masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ternyata tanpa kita sadari, diri kita juga
bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan godaan harta datang kepada kita. Ketika diri ini menginginkan sesuatu yang tergolong keinginan dalam bentuk harta, maka hal tersebut tergolong dari nafsu yang akan menjerumuskan juga. Keinginan tersebut dapat menjadikan kita berusaha untuk mengejar harta. Mengejar harta termasuk dalam aspek duniawi. Sedangkan dalam kehidupan, ini kita harus mengerjakan perilaku seimbang antara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Di sisi lain, dalam kehidupan ini harus mencari ridho Allah, di mana ridho tersebut hanya dapat diperoleh melalui ibadah yang dijalankan dalam sehari-hari. Sedangkan godaan dalam bentuk harta ini akan menjadikan diri manusia untuk mencari dan mengupayakan segala hal yang menjadikannya ambisi. Dalam hal ini, seseorang tersebut akan menjalankan kesibukannya hanya untuk mencari harta. Seseorang yang termakan dalam godaan harta dimulai dari ketika bangun tidur, bekerja, beristirahat, bahkan akan tertidur pun di pikirannya adalah harta. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkannya adalah memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Terlebih ketika dalam beribadah pun, pikirannya dipenuhi oleh dunia. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki yang sudah ditetapkan sebelum kita terlahir di dunia. Orang yang mengedepankan perilaku bekerja dari pagi hingga malam tersebut merupakan sosok manusia yang telah tertipu dan tergoda oleh duniawi, sehingga orang tersebut mulai melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, jiwa yang telah tergoda oleh harta juga akan mengalami kesulitan bersedekah pada setiap harta yang telah diperolehnya. Dalam hal ini, ketika memiliki harta, orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberi zakat, serta tidak ingin memberikan hartanya untuk membantu orang yang mengalami kesulitan di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk suatu hal yang tidak memiliki kebermanfaatan terhadap sesama manusia. Hal inilah yang disebut sebagai nafsu yang telah menjalar pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya. Begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Tentu saja mendengar hal tersebut hati kita mulai terketuk dan mulai berdoa untuk dihindarkan dari godaan harta ini. Meskipun tidak kita ketahui, banyak sekali orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan selalu istiqomah menjalankannya. Namun ketika tergoda oleh harta, kemudian melakukan penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini merupakan proses dari sifat harta itu sendiri, yang memberikan rasa puas kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk sesuatu hal yang sia-sia. Kemudian, orang tersebut memiliki kehidupan yang mewah dan memiliki sifat yang sombong hingga akhirnya memunculkan kemaksiatan yang lain. Karenanya, kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah untuk dijauhkan dari berbagai jenis godaan harta yang dapat merubah kita menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Semakin takut kita kepada Allah dan selalu berdoa, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Justru ketika kita merasa aman, maka hal tersebut akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap iman kepada Allah dan akan kembali padanya dalam keadaan husnul khatimah. Setelah itu, khatib duduk dan khutbah kedua dilanjutkan, yang isinya Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر.